Oke, halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. So, seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama kita bahas IHSG, di mana IHSG hari ini turunnya cukup dalam, 1% lebih ya. Nah, penurunan IHSG hari ini itu diakibatkan oleh perang Ukraina, di mana pada hari ini Putin ya, presiden dari Rusia sendiri sudah menyatakan kalau tentara Rusia sudah mulai ekspansi atau sudah mulai menyerang Ukraina, bahasa kasarnya seperti itu ya. Dan itu mengakibatkan market global maupun market regional Asia hari ini semuanya merah, termasuk IHSG itu sendiri. Nah, kalau menurut saya, kalau dari view saya sendiri, ini hanyalah panic selling sesaat ya, dimana soon or later indeks menurut saya akan rebound. Dan kalau kita lihat dari pola rising wedge IHSG dari segi technical, kemungkinan kalau IHSG lanjut turun dia akan nyentuh ini 6720-an sebagai area awal dia breakout ya. Kemungkinan IHSG akan mantul di sini ya. Jadi so far sebenarnya IHSG masih oke kalau menurut saya ya. Dari segi foreign flow yang masih kencang hari ini juga, per hari ini juga foreign flow masih kencang ya di IHSG, masih ke fokus di big caps. Jadi buat teman-teman yang masih pegang big caps, menurut saya is a good to buy ya, untuk cicil big caps perlahan-lahan kalau IHSG turun ke 6720-an. So far sih IHSG menurut saya masih baik-baik saja. Ini hanyalah panik semata. Nah, untuk saat ini strategi yang terbaik menurut saya kurangi porsi di tech stock atau saham-saham yang relate ke teknologi, karena itu saham-saham yang paling berisiko untuk saat ini. Nah, perbanyak saham-saham komoditas maupun dari segi minyak dan gas, karena kalau perang terjadi, minyak dan gas itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kedua negara tersebut ya. Oke, sekian ya untuk IHSG. So, kalau IHSG lanjut turun, kemungkinan dia akan turunnya sampai sini saja ke sekitaran 6720-an. Dan per hari ini sebenarnya IHSG bagus ya, dia masih tertahan di support minornya di 6800-an. Oke. Jadi jangan panik ya, jangan panik, kurangi porsi di saham-saham yang masih beresiko. Kemudian untuk saham-saham big caps menurut saya keep oke, mau averaging down bertahap juga oke ya. Too big to fail sih untuk saham-saham big caps menurut saya, karena flow-nya itu udah dari awal Januari sampai sekarang foreign flow di saham-saham big caps masih kenceng ya. Dan kalaupun mereka keluar dengan masif, maka mereka akan jual rugi ya. Oke, itu untuk IHSG. Jadi so far so good ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham METSI. Nah, minyak dan gas itu saham yang diuntungkan kalau memang perang tidak bisa dihindarkan. Nah, salah satunya nih METSI. METSI hari ini dia naik kencang disertai dengan volume yang sangat gede ya, volume yang sangat gede. Dan hari ini dia sempat breakout double bottom yang gede ini, yang double bottom yang gede. Cuma dia ditarik di sesi 2. Nah, kalau kita ke time frame 15 menit, kita lihat volume buangan hari ini juga cukup gede ya di METSI. Teman-teman bisa perhatikan volume yang merah-merah ini juga cukup gede. Jadi volume buangan di METSI hari ini cukup gede ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli METSI, perketat trailing stop ya. Apalagi yang udah ikut kita dari sini, perketat trailing stop. Nah, buat teman-teman yang hari ini HK di pucuk, hati-hati ya, hati-hati karena kelihatannya volume buangan gede. But so far METSI still okay ya, METSI still okay. Support
untuk saat ini ada di 610 sampai 600 ya. Kalau koreksi ke situ teman-teman bisa manfaatkan untuk nyicil dan ada potensi rebound kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya ada potensi dari kalau turun sampai sini akan rebound. Nah, ini ada double bottom yang gede di mana target kenaikan double bottomnya ini sendiri bisa ke last high-nya di 770 bahkan mungkin lebih dari itu ya. So far Messi sih oke. Cuma kalau yang mau entry bertahap kalau menurut saya, jangan langsung dana gede di harga sekarang karena harga sekarang sendiri itu sedang berada di resisten. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada Elsa. Untuk Elsa sendiri udah sering kita bahas di channel YouTube ini ya. Seminggu terakhir itu sudah hampir 2-3 kali kita bahas. Nah, Elsa still good ya. Elsa still good. Di sini dia break inverted head and shoulders, kemudian dia retest dengan volume kecil-kecil dan hari ini dia naik cukup tinggi sekaligus inverted head and shoulders-nya itu sudah kecapai. Target dari inverted head and shoulders-nya itu hari ini kecapai. Dan di Elsa sendiri juga ada double bottom yang gede. Ini resisten, hari ini kesentuh kemudian koreksi wajar. Nah, kalau kita lihat volume koreksi di Elsa hari ini, volume koreksinya kecil-kecil. Jadi Elsa sebenarnya lebih menarik daripada Messi per hari ini ya. Nah, kalau besok-besok Elsa koreksi ke sini ya, ke sekitaran 320 sampai 310, maka teman-teman bisa beli Elsa di area itu. Menurut saya sih so far Elsa menarik dan di sini ada pattern lanjutan yang namanya pennant. Jadi potensinya Elsa masih up kalau menurut saya. Nah, buat teman-teman yang mau beli, tunggu dia koreksi atau kalau mau dibeli di harga sekarang dengan dana kecil dulu, spare cash sampai ke 310. Under itu close dulu ya. Under itu out dulu, but so far Elsa menurut saya oke ya. Ada big picture-nya, ada double bottom yang gede dan kalau itu di break itu potensinya ke sekitaran harga 400-an ya. Jadi so far menurut saya Elsa menarik. Kemudian ada Pegas. Nah, Pegas ini sendiri sebelumnya pernah kita bahas ya, dan dia break dari inverted head and shoulders, tapi dia nggak mampu naik banyak, kemudian dia turun lagi. Nah, mungkin buat teman-teman yang beli udah kena trailing stop atau mungkin masih hold dari harga sekarang ya. So far hari ini Pegas bagus ya. Dia naik 2% lebih tapi dengan volume yang gede ya. Jadi so far Pegas ini menurut saya menarik juga. Buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang, belinya boleh cicil. Spare cash jika Pegas ini turun sampai 1350-an ya. Dari harga sekarang ke situ cukup risknya cukup gede. Jadi belinya bertahap kalau menurut saya ya. Inilah supportnya itu di 1350 untuk Pegas. Under itu buat yang swing better cut dulu ya untuk Pegas. Nah, saya sendiri nggak ikut Pegas karena saya belinya ini Raja. Kenapa saya beli Raja? Nah, saya beli Raja sendiri itu di sini teman-teman ya. Di sini pas dia break dari downtrend line dengan volume gede, saya beli di sini. Ya, pas dia retest ini saya beli di sini untuk Raja, dan saat ini masih floating profit walaupun masih tipis-tipis ya. Big picture saya juga sama, ini double bottom yang gede 230, kalau itu mampu di break oleh Raja itu potensinya jauh kalau menurut saya. Nah, per saat ini Raja itu masih oke. Dia hari ini naik 5% lebih dengan volume yang gede. Kalau kita perhatikan time frame lebih kecil 15 menit, volume buangan di sini nggak terlalu signifikan teman-teman, nggak terlalu gede dan terus mengecil. Jadi menurut saya Raja ini masih oke. Dan buat teman-teman yang mau beli Raja di harga sekarang menurut saya masih oke. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 200, close di bawah 200 ya, teman-teman bisa pasang stop loss di sana, atau
pasang stop lossnya jika bekas ini close di bawah 186, which is 186 itu sendiri adalah support downtrend line dan juga support awal dia break cup and handle ya. Jadi so far menurut saya Raja oke. Ya, Raja menarik, dan big picture saya di sini ada double bottom yang gede, dan kemudian hari ini dia juga break inverted head and shoulders ya. Ini shoulder kiri, ini shoulder kiri, ini head, dan ini shoulder kanannya. Target kenaikannya sendiri itu ada dari resistennya ini di sekitaran 230 untuk Raja ya. So far Raja oke ya. Kemudian ada TINS, minyak dan gas ya, migas. Saham-saham di migas itu so far oke, dan saham komoditas lain juga oke. Ya, TINS ini sendiri udah pernah kita bahas ya beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah hari apa ya saya bahas ya. Nah, TINS ini sendiri dia hari ini break cup and handle ya, dan naik 9% lebih. Close-nya bagus di 1615 dengan volume yang gede. Jadi menurut saya TINS masih ada peluang untuk ke 1700 ya. Buat teman-teman yang udah beli tinggal set trailing stop. Buat teman-teman yang baru mau entry boleh entry bertahap ya. Entry bertahap di harga sekarang spare cash kalau dia turun sampai sini lagi ke 1500-an. Ini adalah supportnya 1500. Support minornya ada di 1540-an. Ini ada support minornya di sini. Kemudian support kuatnya itu ada di 1500 ya. Spare cash kalau TINS sampai di sini. Jadi menurut saya buat teman-teman yang mau beli sekarang dicicil dulu, kecil-kecil ya, bertahap. Karena ini ada peluang ke 1700. Nah, di 1700 itu saya nggak tahu kemana. Mungkin retrace dulu baru naik. But so far view saya untuk big view saya di sini ada double bottom yang gede. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, dimana ketika TINS nanti mampu break dari 1770 itu potensinya gede ya. Potensinya gede itu bisa saja ke sekitaran 2000 lagi, 2000 up to 2000 potensial untuk TINS kalau dia break dari 1780, which is 1780 itu resisten yang cukup kuat ya untuk TINS itu sendiri ya. So far komoditas saham migas dan CPO juga oke. Nah, berikutnya ada Antam. Antam sendiri itu watchlist kita dari 2 minggu yang lalu ya. Pertama kita sarankan beli itu di candle merah ini, dan setelah itu besoknya langsung naik. Per hari ini targetnya sudah kecapai. Pertama di sini ada candle kecil, kemudian sudah kecapai, dan ada ascending triangle yang juga udah di break, dan targetnya itu sendiri udah kecapai hari ini. Jadi kalau besok-besok Antam koreksi dulu itu wajar, don't be panik ya. Nah, kalau kita ke time frame 15 menit teman-teman ya. Support untuk Antam itu ada di sini, di sekitaran harga 2100 sebagai support Antam. Jadi buat teman-teman yang udah beli Antam di bawah, trailing stopnya teman-teman bisa pakai di bawah 2100. Kalau Antam sampai close under 2100, teman-teman better exit dulu, kemudian tunggu lagi di sini di sekitaran 1950-an ya untuk Antam. So far sih Antam juga masih oke, dia naik juga dengan volume yang gede-gede, dan kalaupun koreksi itu koreksi yang wajar ya kalau menurut saya, karena itu naiknya udah kenceng. Karena Antam sendiri udah naiknya kenceng, jadi kalau koreksi itu wajar. Maka kalau koreksi dia ada potensi ya membuat handle baru di sini. Dan once dia break ini 2250 itu potensinya cukup jauh. Potensi yang cukup jauh 2700 harusnya bisa ya untuk Antam. Jadi so far Antam yang udah beli di bawah hold, set trailing stop. Yang mau beli tunggu dia koreksi, karena posisi saat ini sedang berada di resisten. Kalau dia langsung break besok itu nggak bagus kalau menurut saya.
lebih baik dia koreksi dulu ya, itu lebih sehat dan potensinya menurut saya masih cukup jauh ya untuk Antam. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulan saya buat teman-teman yang trading, kurangi porsi di saham teknologi yang relate ke teknologi seperti bank digital, kemudian seperti ya, MTEK, TNCA, ya pokoknya yang relate ke teknologi lah ya, kurangi porsi dulu, MPPA dan lain sebagainya, kurangi porsi dulu. Kemudian mulai masuk ke komoditi, ya. Dimana komoditi sendiri sebenarnya udah kita bahas dari awal bulan ya. CPO sendiri itu watchlist kita dari awal bulan. Kemudian ini Tins Antam itu watchlist kita kalau nggak salah dari 2 minggu lalu udah pernah saya bahas. Elsa seminggu terakhir juga udah sering kita bahas. Jadi buat teman-teman yang udah beli, happy cuan. Buat teman-teman yang belinya teknologi, bersabar dulu ya, bersabar dulu karena teknologi menurut saya masih akan tertekan. Selain dari tapering, war Ukraina juga akan menekan saham-saham teknologi ya. Jadi pertimbangkan untuk kurangi porsi, nggak usah cut loss banyak-banyak, kurangi porsi. Kemudian porsi yang teman kurangi itu nanti teman-teman bisa untuk beli lagi di bawah, jangan belikan saham lainnya. Kalau teman-teman kurangi porsi sebuah saham, semisal Antam, teman-teman kurangi porsi hari ini karena sedang berada di resisten, maka porsi itu jangan diberikan saham lain. Porsi itu teman-teman berikan jika Antam itu beneran koreksi, ya. Nah, kalau Antam langsung break, jangan dibeli dulu, karena di sini masih ada resisten di sekitaran 2350-an itu masih ada resisten. Jadi kalau koreksi baru beli lagi ya, averaging down. Nah, kalau nggak koreksi, kemudian dia break 2350, averaging up, ya. Menurut saya strategi trading yang baik itu seperti itu ya, karena saya sendiri pakai strategi itu cukup cukup bermanfaat ya untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan strategi yang saya pakai juga bisa teman-teman pakai ya. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat ya.